suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan sedang merenggam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Malam Bapak Ibu semua, sahabat dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kami bangga hadir di acara kami, program kami Miracle pada channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Kali ini narasumber bagi kita seorang yang benar-benar diberkati Tuhan. Bagaimana kisah perjalanan hidupnya dari kota Batu hingga ada di Tanjung Enim, menjadi pemimpin sinode, menjadi gembala jemaat. Siapa lagi kalau bukan Bapak Pendeta Sugeng Prayitno dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Malam ini saya mau bertemu dengan keluarga Bapak Pendeta Sugeng Prayitno, gembala jemaat di Gereja Protestan Injili Nusantara Jemaat Bukit Asam, gereja terbesar di jajaran GPIN. Bagaimana beliau menjalani hidupnya, panggilannya bersama dengan Ibu? Ikuti saya di rumah Wah, selamat malam Pak, puji Tuhan. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Silakan. Ya Pak, oke. Mari, mari. Baik, shalom, selamat malam Bapak dan Ibu Pendeta Sugeng, luar biasa. Gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan. Kita Luar biasa. sudah vaksin ya 2 kali, ya sudah tentu menurut pengamatan kita sesama yang sudah divaksin bisa tidak menggunakan masker. Ya, baik Pak Pendeta dan Ibu, tentu kami berterima kasih dari channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan STTE dalam program Miracle, mengenang, melihat, menikmati kasih karunia yang sangat besar dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Bapak inilah, Bapak sebagai pemimpin ya, pernah menjadi ketua sinode dan kemudian menjadi gembala, dan setelah itu next kita nantikan kasih karunia Tuhan. Ya, Pak, boleh cerita nggak? Bapak kan latar belakangnya ini khusus, tiba-tiba sampai di Tanjung Enim ini. Cerita dong Pak, sedikit. Boleh 70% boleh, 80% boleh, 90%, 100% juga bisa. Monggo Pak. Iya, saya ke Tanjung Enim itu sebetulnya tanda kutip itu melarikan diri dari Biro Pembangunan di Batu. Oke. Oh, Bapak karyawan di Biro Pembangunan di YPP Batu ya? Oke. Di Biro Pembangunan di Batu. Iya. Lalu harapan saya sih setelah SMA saya bekerja mungkin di kantor mungkin mana gitu, tapi rupanya ini kejawaan saya kan asli. Ditanya mau bekerja di mana saja, ya mau begitu. Akhirnya rupanya saya di Biro Pembangunan sebagai kuli bangunan. Oke. Setelah 1 tahun di Biro Pembangunan di Batu, ada tim yang dari Batu membangun di sini. Betul. Itu utusan resmi. Betul. Saya utusan nggak resmi. Oke. Dan tiba-tiba ikut dengan mereka dan ada di sini. Oke, jadi akhirnya Bapak menjadi tukang lah. Tukang tambahan ini Pol ya? Bukan. Apa namanya? Tukang tambahan di membangun aula. Membangun tahun aula. Tahun 87. Tahun 87.
terus tiba-tiba Bapak jadi mahasiswa. Iya, waktu itu saya juga aktif di pemuda ya, Oke. kebutuhan pemuda di gereja. Saya kan tinggal juga di dalam. Terus suatu waktu ada satu program pemuda untuk kunjungan teman pemuda yang sakit di rumah sakit Muara Enim, rumah sakit yang lama. Dan di situ pembina berdoa, dan ketika selesai berdoa itu saya melihat bahwa semua orang itu lihat kami. Nah, saya melihatnya ini jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Wow. Itu Oke. pertama kali Pertama sekali ada muncul dalam batin begitu, Bah. ini orang-orang yang membutuhkan keselamatan, sekalipun saya juga belum baik benar kan begitu. Betul, tapi iya. sudah saya melihat ada banyak orang yang aneh melihat kekristenan, dan saya pikir saya ada di sini, saya pikir harus ada sesuatu yang saya lakukan. Betul. Pada tahun itu. Lantas akhirnya panggilan itu pun tiba, Iya. dan Bapak tetap di sini. Tetap di sini. Tim saya selesai kontrak, pulang semua. Pulang ke Batu, Pulang ke Batu. Bapak tinggal di Saya sini tinggal di sini. sebagai mahasiswa. Belajar. Oke. Pak, kalau seandainya diputar sedikit nih kaset ini, begitu ya, hal apa yang paling membuat Bapak itu bertahan sebagai hamba Tuhan? Iya, saya merasa bahwa saya ini orang berdosa sekali. Dulu waktu saya di Jawa, sebelum saya kenal dengan YBBI, ya, Oh, ya. saya hidup dalam kepahitan dengan orang tua. Oke. Terus sampai cita-cita saya pikir cita-cita yang agak ekstrim. Saya ingin bunuh bapak saya Wow. setelah saya besar, karena Ada sisi terluka lah ya. terluka, Oke. karena bapak saya meninggalkan saya dengan ibu saya ketika saya masih Oke. kecil. Oke. Begitu. Nah, waktu saya di Biro Pembangunan itu, saya kos di satu tempat di Tambuk, Pak Juari yang mengasihi saya. Lalu di situ iman saya bertumbuh. Tiap pagi itu ada persekutuan pagi Benar-benar. di pembangunan itu. Iya. Pada waktu itu Pak Warno, almarhum, lalu juga ada Pak Haryati, lalu ada Pak Andreas. Oke. Nah, tiap hari itulah ada firman Tuhan yang terus menguatkan, dan akhirnya saya dibimbing oleh seorang hamba Tuhan, dan akhirnya saya memahami bahwa kalau saya bisa begini, saya harus lakukan sesuatu. Oke. Jadi saya ingin menyimpulkan sesungguhnya panggilan dan pembaharuan itu sebenarnya tidak tiba-tiba terjadi di sini. Sebuah proses yang panjang ternyata dalam kehidupan Bapak ya selama di Batu ya. Biasanya kan orang dapat panggilan itu lewat KKR. Iya. Saya malah Betul, kapan benar. Tuhan panggil saya? Benar. Tapi kehidupan itu Iya. mengajarkan saya, dulu saya begitu jahat. Oke. Sekarang saya tidak mau semacam Oke, itu, karena oke. sudah saya tahu Tuhan mengasihi saya. Oke, Pak, kemudian setelah tamat Bapak ini kan saya sebagai junior Bapak, saya lihatlah Bapak di GPIN terus. Apa yang membuat Bapak itu bertahan di gereja tercinta ini yang bernama Gereja Protestan Injili Nusantara ini. Dulu GPOPTE. Sejak tamat, saya lihat Bapak kan langsung Ikatan Dinas. Ya. Setelah Ikatan Dinas, lanjut studi S1 lagi, masuk asrama lagi. Kemudian masuk lagi GPOPT, GPIN lagi. Sampai sekarang, apa yang membuat Bapak tetap setia di gereja ini? Ya, saya merasa bahwa di depan mata saya ini gereja ini, dan saya sejak awal kan sudah kenal GPIN dari Benar. tingkat 1, sudah tahu GPIN Benar. dan sebagainya. Bagaimana jiwa-jiwa membutuhkan pelayanan GPIN yang setahu saya. Oke. Kalau di tempat lain mungkin saya perlu adaptasi lagi, tapi Iya. di GPIN saya pikir saya sudah diperkenalkan sejak awal. Oke, Pak, coba terus terang, pernah nggak dalam sejarah hidup Bapak di GPIN, kan toh juga Bapak pernah melayani di tempat yang kering dan tambah kerontang, gitu. Apalagi ada toh pengalaman susah beli susu anak dan sebagainya. Pernah nggak Pak
Bapak memikirkan ulang panggilan di GPIN? Coba jujur Pak, ini banyak hamba Tuhan GPIN mendengar loh. Saya belum pernah. Wow. Tetapi saya dengan ibu pernah mengambil keputusan yang dibatalkan, mau istirahat menjadi pendeta GPIN. Boleh cerita why? Kenapa itu? Nanti ibu nanti ya, ini dari sisi Bapak dulu. Terlalu berat. Jadi saya pikir lebih bagus saya menjadi jemaat biasa tapi yang baik daripada saya menjadi pemimpin GPIN tetapi saya sendiri juga nggak menikmati, orang lain juga mungkin saya jadi batu sandungan. Apa ada case yang menyakitkan, case yang mungkin bisa dibukakan sedikit tanpa menyebut orang atau apa perihal? Ya, saya merasa bahwa waktu itu begitu berat. Oke. Salah satu pengalaman, saya melayani di satu kota, dari dalam kota ke tempat saya itu saya jalan kaki Pak. Oke. Karena nggak punya uang. Betul. Iya. Kalau saya jalan kaki di tengah sawah nggak masalah. Iya. Dan saya merasa bahwa kayak demikian. Belum lagi kadang-kala kan kita sebagai pelayan itu melakukan yang baik, tapi ditangkapi yang nggak baik. Iya. Maka waktu saya sempat ngobrol dengan istri dan kebetulan tanda kutip ada tamu dari Korea yang pernah menceritakan dia istirahat jadi pendeta. Oke. Itu menginspirasi. Bener-bener. Langsung bubar deh. bubar keinginan itu gitu ya. Itu bilang, nggak usah kita bertahan aja dan Tuhan menolong. Wah, luar biasa ya Pak ya. Pak, boleh sebentar saya ke Ibu, tadi ini Bapak katakan ada pasti masa sulit. Dan masa sulit dalam rumah tangga kadang-kadang Bapaknya diem. Tapi Ibu yang paling mengetahui kondisi. Bu, boleh nggak? Seperti apa sih beratnya yang pernah Ibu jalani sebagai seorang istri gembala dalam perjalanan pelayanan? Jangan mungkin orang melihat, waduh Pak Sugeng dan Ibu enak banget di Bukit Asam. Rumah besar, jemaat besar, orangnya besar, gajinya besar, mobilnya besar, semuanya besar. Tapi kan toh pernah melewati, merasakan kondisi yang orang tidak mungkin tahu, tapi bisa menjadi pelajaran. Apa hal pernah terberat yang rumah tangga Ibu pernah lewati? Iya, sebagai seorang istri ya, tidak mudah bahwa menyikapi segala sesuatu untuk pendampingan kepada suami sebagai seorang gembala. Pernah sewaktu-waktu kami itu tidak punya apa-apa. Oke. Tidak punya apa-apa mengembalakan di kota provinsi. Iya. Tidak punya apa-apa, dan hari itu hanya ada beras secanting ya. Dan hari itu hanya ada beras secanting yang inilah akan melanjutkan hidup kami untuk hari itu. Gitu. Dan kami tinggal dititipin 2 anak asuh. Oke. Pak Yosua itu sejak Oke. baru. Terus kemudian ada ikatan dinas 1 waktu itu Ibu Tiwi, memang dia tahu betul. Pagi bangun kami biasa renungan pagi jam 5, terus kemudian Ibu Tiwi bilang, Mbak Lili masak apa hari ini? Katanya gitu. Tidak ada, saya bilang hanya ada beras secanting gitu. Wow. Terus kemudian ada daun gedi di belakang, belakang rumah ada daun gedi. Kalau kamu mau petik itu boleh, tapi daun gedi itu harus segera dimakan. Kalau dia tidak dimakan, di bening dia akan berlendir. Betul. Dan kita tidak bisa menikmati. Iya. Jadi dia bikin bubur itu nasi, daun gedi itu, oke Mbak, kalau gitu saya masak itu. Terus susu Agnes, apalagi untuk susu gitu ya. Iya. Apalagi untuk susu, waktu itu Agnes sudah usia 1 tahun lebih. Untuk susu Agnes tidak terbeli. Kita mau berdoa hari ini, gitu kan? Kita ada berdoa hari ini, kami renungan. Selesai renungan amin, ada orang yang mengetok pintu. Wow. Pendeta Sugeng gitu. Saya pemuda yang pernah Bapak layani dulu, mungkin Bapak sudah lupa. Betul. Iya. Dia bawa beras 1 karung. Wow. 300.000. Waktu itu tahun katakanlah 80-an lah ya. 90 Ibu Tiwi sedang praktek berarti 94. Ya. Terus kemudian kami nangis di situ. Nangis karena betapa kami terpukau bahwa
pemeliharaan Allah itu luar biasa gitu Pak ya. Wow. Padahal kami baru mau masak daun gedi dipetik di belakang, kami tutup doa, itu program mau masak itu. Tapi pemuda ini Pak, saya namanya Cang waktu itu, dan saya bawa beras ini 1 karung dan ini Pak berkat untuk Bapak 300.000. Tidak terlalu sulit kita menyimpulkan bahwa itu utusan Tuhan. Titik. Iya. Tidak terlalu sulit. Itu utusan Tuhan menghantarkan. Artinya bahwa ternyata Tuhan tahu keadaan kita benar-benar begitu ya. Lantas Bu, waktu itu kita ulangi cerita Bapak masa sulit yang akhirnya pernah memutuskan untuk apa ya, pensiun dini atau apa gitu itu. Bagaimana pembicaraan suami istri pada waktu itu? Ya memang Pak Sugeng sampaikan seperti yang tadi. Tapi saya sebagai istri, saya sampaikan tidak usah kita berhenti jadi pendeta. Kalau pergumulan yang datang itu membuat kita mengambil keputusan itu, saya pikir Tuhan juga tidak berkenan. Luar biasa ya. Tuhan aja, Benar. Tuhan pasti tolong. Terbukti bahwa hari ini pun sebenarnya kita tidak makan hanya sisa itu, tapi Betul. bagaimana Tuhan membuktikan pemeliharaannya. Luar biasa ya, bahwa benar dalam diri seseorang itu selalu ada up and down dalam hidup, tapi Tuhan selalu ada di sana. Saya ke Bapak lagi. Pak Sugeng, Pak Pendeta, kan Bapak sudah pengalaman memimpin GPIN ini. Pernah 1 periode untuk menjadi ketua sinode. Menurut Bapak, apa yang paling diperlukan untuk gereja ini Pak untuk berkembang? Dari pengalaman sisi Bapak aja, nggak harus kita mungkin manajemen apa, tapi dari hidup Bapak sebagai seorang pelayan Tuhan. Ya, tentu saya bersyukur sekali ya di GPIN ini, hamba-hamba Tuhan itu menurut saya sih sangat militan Pak. Luar biasa Pak ya. Sangat militan. Iya, harus diakui juga sebenarnya Pak ya. Ada semacam tabu untuk membicarakan tentang hak dan sebagainya. Itu Luar biasa itu hebat sekali. Dalam setiap persidangan raker itu hak itu kayak tidak seperti tidak menjadi topik pembicaraan. Itu. Sebetulnya ya begitu tadi. Itu karena malu atau karena apa ya menurut Bapak? Pengalaman Bapak? Karena menurut saya juga pembentukan juga ya. Betul. Sekolah kita juga mengajarkan supaya kita melayani dengan sungguh-sungguh. Artinya kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan akan sungguh-sungguh kan begitu. Amin. Dan sekarang GPIN menurut saya Tuhan berkati luar biasa. Ya. Yang pertama ya menurut saya dari segi SDM. Para pelayan di GPIN itu luar biasa. Ya bukan karena kita main di gelar, bukan. Betul, tapi iya. minimal pendidikan S1. Betul. Dan itu orang-orang muda yang luar biasa. Betul. Saya bermimpi ya, Iya. saya bermimpi dan berdoa supaya orang-orang muda ini semakin hari semakin memperlengkapi diri dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini, sehingga GPIN di mana saja bisa menjawab tantangan persoalan yang terjadi, supaya tidak terjadi ekstrim kiri ekstrim kanan. Satu, mengandalkan Tuhan saja, hanya berdoa saja, mengabaikan prosedur yang harusnya ditempuh. Betul. Dan sementara yang lain juga mengandalkan logika, mengabaikan Tuhan. Tapi itu mimpi Pak. Benar. Amin. Saya untuk GPIN ke depan, jadi GPIN yang Tuhan pakai, semakin Tuhan pakai luar biasa. Sekalipun juga sekarang para pemimpin GPIN, para hamba Tuhan GPIN, menurut saya sih, yang setahu saya sangat militan. Wah, luar biasa. Pak Pendeta, Bapak kan sekarang udah gembala, di struktural, kembali menggembalakan, begitu ya. Pak, kalau berbicara ini sebagai gembala jemaat, apa Pak sebenarnya dalam akhirnya pengamatan Bapak, tantangan terbesar sebagai seorang gembala itu datang dari dirinya kah atau datang dari jemaat? Iya, kalau saya melihat konsep saya sih, yang menentukan saya begini itu kan diri sendiri. Oke. Orang luar itu kan sebetulnya bisa jadi faktor pendukung atau mungkin faktor penghambat, tapi penentu kan kita lah sebenarnya ya Pak ya. Nah, saya sebagai gembala jemaat, saya belum pernah katakan menemukan kesulitan yang sangat berarti. Oke. Tapi yang umum itu sedih.
Lalu saya menyampaikan firman Tuhan berkali-kali, tapi belum ada perubahan. Itu saya pikir itu makanan tiap hari, Pak. Oke. Jadi kadang greget juga kadang-kadang ya. Ya, antara greget dengan kasih itu tipis. Ya. Memang semua apa yang Bapak katakan ini pergumulan para gembala di mana saja dan di mana-mana. Kadang melihat jemaat itu pengen langsung bertumbuh, pengen langsung berbuah begitu ya. Oke. Terus Pak, dalam perjalanan Bapak sebagai gembala, hal apa sih yang paling menyukakan Bapak? Apa pas waktu tadi diketok pintu? Saya tahu pasti menyenangkan, tetapi sesungguhnya di hati Bapak yang paling menyenangkan itu, menyukakan Bapak sebagai seorang gembala itu apa? Ya, saya tentu begitu bergelora ya ketika melihat orang membuka hati terhadap firman Tuhan. Wow. Saya pikir tanya itu, Pak. Iya. Orang membuka hati terhadap firman Tuhan. Sebaliknya begitu hopeless tadi, ketika Iya. ada orang sudah begini, tapi belum ada perkembangan dan sebagainya. Iya. Jadi, ya menurut saya hanya itu aja. Betul ya. Kalau ya, pengalaman di beberapa tempat tadi menolong saya mengerti sekarang, saya nggak lagi berharap pada manusia, Pak. Betul. Iya. Itu kadang-kadang saya harapkan itu nggak jadi kenyataan. Tapi Tuhan bisa buka keran yang lain. Kalau untuk kebutuhan saya pikir Tuhan pasti kasih. Ya, tapi kalau untuk keinginan belum tentu Tuhan. Iya. Membutuhkan kepekaan. Saya ke Ibu gembala. Ini kan kadang-kadang kalau dikatakan serangan, meminjam kata itulah. Yang kadang-kadang bukan hanya ke Bapak kan, biasanya bukan hanya Pak Gembala. Kadang-kadang Ibu itu jadi sorotan. Gimana Ibu mendampingi Bapak, harus di rumah mendampingi suami sebagai gembala, sementara juga harus, apalagi kita di GPN ini ya Bapak dan Ibu memang disebut Bapak dan Ibu gembala kan begitu, tidak ada hanya Bapak saja, enggak. Bagaimana Ibu menghadapi tugas yang berat ini? Ya, saya sih panggilan jadi istri seorang gembala itu memang cita-cita saya sejak jadi mahasiswa. Wow, pantas waktu itu pacarannya kan di sini kan? Pantas, inilah yang cocok jadi gembala. Jadi panggilan yang memang Tuhan taruh dalam hati saya untuk jadi menggembalakan jemaat, sehingga tantangan sih ada ya Pak ya. Tantangan ada, apalagi kalau istri gembala itu kan dari rambut sampai ke bawah itu jadi sorotan. Betul. Istri gembala terlalu ya, bahaya. Betul. Istri gembala terlalu rendah juga. Betul. Jadi memang memposisikannya seperti itu ya memang perlu belajar dengan banyak ya, perlu belajar menyikapi dengan banyak, menghadapi berbagai jemaat yang berbeda itu gitu. Tetapi yang satu hal yang saya lihat bahwa yang saya alami secara pribadi, saya melakukannya itu dengan sukacita. Wow. Saya tidak pernah ya Pak, kadang ada pelayanan ada pelayanan sampai malam sampai apa, itu saya tidak rasa menjadi beban, tidak ada rasa menjadi beban panggilan sebagai seorang istri gembala, sehingga saya melayani dengan sukacita dan ya saya lakukannya itulah semampu saya dan itu menyenangkan buat benar saya. Wow, itu kata kunci itu, menyenangkan, melakukan apa mau sampai malam. Bapak dan Ibu gembala khususnya tidak heran lah bahwa ada istilah Bapak dan Ibu gembala itu menangisi jemaatnya, itu biasa. Itu pastilah terjadi. Ini tangis ini bisa macam-macam kan? Menangisi di hadapan Tuhan atau tangis karena tersakiti bisa terjadi juga kan. Tapi menyimpannya dan mengolah rasa berubah menjadi air mata, itu biasa terjadi. Nah, Ibu gembala yang paling biasa, Pak gembala kadang diam, Ibu kan di mana-mana nih ya, Ibu gembala sensitif rasa. Hal apa yang membuat Ibu kadang meneteskan air mata melihat jemaat? Dalam pelayanan pastoral ya, itu
di dalam pelayanan pastoral itu kan kalau kita lihat bahwa ada jemaat-jemaat yang kita layani, mereka ya ada yang menerima, maksudnya menerima masukan, terjadi perubahan dalam hidupnya, itu satu hal yang Menyukakan. saya sangat menyukakan. Oke. Tetapi sebagai istri gembala itu kan kita tidak hanya memberikan masukan secara rohani, Oke. tapi juga memperhatikan kebutuhan dia secara finansial. Oke. Gitu kan? Ada jemaat yang memang sangat membutuhkan, sangat susah, sangat ini, dan kita ya datang tidak dengan tangan hampa gitu Oke. ya. Tapi bagaimana dua-duanya bisa jalan. Dan Oke. itu sampai menangis saya kalau lihat ada jemaat yang memang kondisinya memprihatinkan Iya. di pos-pos PI ya, memprihatinkan betul, dan saya rasa sedih kalau saya tidak buat sesuatu gitu ya. Oke, Jadi oke. secara rohani dia terlayani, tetapi secara jasmani juga dia ditolong. Wow. Jadi itu yang selama ini saya bisa lakukan untuk orang-orang yang memang di pos-pos PI yang memang sangat-sangat butuh perhatian. Oke. Baik secara rohani. Kalau pertama tadi yang kadang-kadang membuat air mata tak terbendung, entah hanya setetes dua tetes ataupun berurai-urai kata pemazmur di tempat tidurnya kan begitu ya. Apakah ada karakter jemaat yang benar-benar tidak mampu ditolong, tapi ibu jadinya mengolah rasanya jadi menangis gitu, menangisinya di kamar terus di hadapan Tuhan. Sering nggak Bu? Ya, gak sering sih, pasti juga pernah ya. Iya. Pernah bahwa ada jemaat atau sekalipun tidak di sini ya, Iya. pernah pernah mengembalakan di berbagai tempat itu ya. Sudah dikasih ini malah menyalakannya itu begitu melukai hati gitu ya, Iya. melukai hati. Dan saya akhirnya bertelut di hadapan Tuhan, menangisi orang itu Betul. di hadapan Tuhan. Tuhan, hanya Tuhan yang mampu mengubah orang ini. Iya. Mungkin saya tidak mampu, tapi Tuhan mampu menolong dia. Lewat dia, saya sudah memberikan pelayanan secara rohani, tapi Tuhan sanggup mengubah dia. Amin. Pak Pendeta, kan Bapak Pendeta nanti boleh dilihat ya, itu foto di atas itu luar biasa. Kelihatan selain romantis, senang pokoknya melihatnya begitu. Keluarga Bapak ini kan harmonis. Ada nggak rahasia Bapak dan Ibu yang bisa dibukakan? Rahasia yang lain-lain nggak usah. Rahasia yang bisa dibukakan Bapak sebagai rahasia Bapak sebagai gembala, tapi juga suami. Bapak bagaimana dalam rumah tangga? Ya, saya berusaha ya dalam prinsip-prinsip Alkitab ya. Suami kasihilah istrimu, bukan kasihanilah ya. Iya. Kasihilah ya. Beda kasihani dengan kasihi ya. Oke. Saya melihat istri itu adalah hamba Tuhan. Iya. Saya melihatnya begitu. Ya. Bukan secara formal, tetapi Tuhan memang berikan untuk melayani bersama, sehingga tidak pernah saya memandang katakanlah lebih rendah, enggak pernah. Oke. Jadi karena itu segala sesuatu yang saya lakukan ke dia, istri ini, saya bertanggung di hadapan Tuhan. Wow, itu Tapi dia kan, tuh. kalau saya benar di hadapan Tuhan, pasti Ya. mungkin salah dengan dia. Amin. Walaupun juga pasti sebagai suami kadang-kadang juga bisa buat dia menangis menghadap ke timur barat. Itu dia pertanyaan berikutnya begitu. Itu Pak, pertanyaan mau saya sambung. Kan kalau dikatakan kadang-kadang suami istri ini agak romantis, tidak bertengkar, itu kan impossible sebenarnya. Karena hamba Tuhan juga manusia kan katanya. Pasti pernah berbeda pendapat, konflik soal tinggi rendahnya konflik ya bisa terjadi. Pada saat konflik dan apa segala macam, yang paling sering minta maaf itu siapa, Pak? Ya, saya yang banyak membuat salah. Jangan minta maaf sih. Ya, ada faktor yang lain, misalnya di tengah-tengah keluarga, Pak. Kami dengan anak-anak itu kami sampaikan, di rumah ini tempat kita tinggal tidak boleh ada dosa. Wow, tidak boleh ada dosa. Ada kekurangan, kelemahan bisa diperbaiki, tapi kalau dosa harus diselesaikan. Karena dosa akan menghancurkan semuanya. Sehingga mereka melihat, kalau saya nggak benar, saya termakan ngomongan saya sendiri dong. Wow, Kan begitu. hebat sekali. Sehingga itu mengalir aja.
Ya, ya. Kehidupan itu mengalir aja. Hubungan saya dengan istri, termasuk dengan anak-anak, tidak ada yang tertutup, Pak. Betul, betul, betul. Maka misalnya salah satu contoh gitu ya, pernah waktu anak kami bilang, oh papa bohong gitu. Itu bagi saya, Wow, itu. nah, itu saya bilang, benar. saya tanya, oke, sekarang papa bohong tentang apa? Iya. Di mana? Di mana? Betul, betul. Dan dia, maaf Pak, hanya bergurau. Oke, kalau bergurau, ya jangan begitu. Nah, semacam begitu. Jadi Betul, itu betul. mengalir aja, tapi nggak ada sampai apa ya. Pak, ini kan yang Bapak katakan Ya. tidak boleh ada dosa di rumah ini kan, ini benar-benar menjadi sebuah kalimat yang harus disimpan oleh jemaat sebenarnya ini ya, karena kita tahu banyak rumah tangga di mana-mana itu rahasia yang mereka lakukan yang tidak benar begitu. Bagaimana anak-anak melihat Bapak dan Ibu tadi sambungannya bahwa Bapak dan Ibu fair semua, bagaimana mendidik mereka sampai kepada kebenaran itu? Ya, saya pikir yang bisa menjawab langsung juga anak-anak ya. Iya, iya. Walaupun kalau sekarang kan juga kita masih bergumul ya. Betul. Anak-anak. Tapi minimal saya terus menolong anak-anak hidup dalam kebenaran itu dengan sharing firman Tuhan dan sebagainya. Oke. Dan itu sudah menjadi habit kan. Oke. Gitu. Dan puji Tuhan sampai sekarang katakanlah anak-anak juga hidup dalam Tuhan. Amin, amin. Walaupun juga terus digumulkan. Pasti, pasti. Nah, Ibu kan juga seorang yang berpendidikan. Bapak juga walaupun terus masih dalam berpendidikan, sama-sama berpendidikan. Gimana saat-saat Ibu menghargai Bapak? Padahal sama nih gelarnya ibaratnya, kan sama-sama berpendidikan tinggi. Misalnya beda penafsiran dalam renungan. Itu gimana cara Ibu menghargai Bapak? Ada sedikit kekurangan, tapi Ibu tetap menghargai. Pernah terjadi begitu atau bagaimana caranya? Saya pikir ada karena keperbedaan ya Pak ya, Iya. perbedaan. Tapi saya menghargai beliau karena dia memang seperti firman Tuhan tuh, hormatilah suamimu. Wow. Iya kan, hormatilah suamimu seperti kepada Kristus gitu Iya. kan. Dan digambarkan itu harus menjadi barometer gitu ya. Memang kalau ada perbedaan misalnya ini, saya juga harus memberikan masukan dong. Atau sebaliknya, kalau saya ada perbedaan hal-hal yang penting, dia juga memberikan masukan gitu. Jadi saya pikir itu, jadi memang tetap menghormati dia, tetapi kalau ada hal yang nggak ini tetap dikomunikasikan. Kalau selama ini begitu. Oke, Pak Pendeta, Bapak kan berlatar belakang, katakanlah tadi Bapak saksikan ada satu keadaan yang agak minim lah ya, minim dalam keadaan ekonomi dan pengalaman dan sebagainya. Di GPN ini kan banyak kayak Pak Pendeta juga sebenarnya di hamba-hamba Tuhan itu. Bagaimana Pak? Ini kan Pak punya visi, tentu juga mau mengembangkan GPN ke depan. Bagaimana cara Bapak untuk menolong hamba-hamba Tuhan muda yang punya pengalaman kayak seperti Bapak? Ya, memang secara pribadi saya tidak ada semacam kiat-kiat begini-begini begitu. Tapi prinsip hidup mengasihi Tuhan itu saya pikir luar biasa. Jadi hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan rata-rata juga hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Kata kuncinya ialah iya kepada Tuhan. Oke. Ya. Misalnya lah ya, ditempatkan di mana saja. Yes. Wow. Memang harus begitu. Iya. Logikanya orang kita kan tentara Kristus. Amin, amin. Mana ada tentara bisa menolak Amin. perintah. Amin. Ya. Sementara komandan yang kelihatan aja kalau dia memerintahkan dia bertanggung jawab, apalagi kita punya komandan di surga. Ya tentu Wow. saja harapan saya hamba Tuhan bisa mengembangkan potensinya, apakah berbahasa yang lebih luas dan sebagainya, sehingga ke depan GPN bukan hanya di Indonesia saja. Oke. Seperti namanya, Berita Injili yang melayani seluruh dunia. Amin. Karena memang menurut saya tantangan ini bukan karena supaya GPN besar.
Oke. Go internasional, bukan menurut saya. Karena semua orang seluruh dunia membutuhkan keselamatan. Amin, Menurut saya amin. begitu. Oke, Pak, nanti saya akan sambung visi Bapak untuk GPIN. Tapi saya ingin kembali sedikit lagi. Bapak tadi kan menceritakan ada satu sisi keluarga yang kelam lah, begitu. Masih ada apa yang menjadi gangguan dari latar belakang dan sisi gelap semua itu dalam kehidupan Bapak sekarang? Apa yang masih sering muncul dalam kehidupan Bapak? Apakah Bapak masih kadang-kadang marah melihat keadaan keluarga atau bagaimana? Oh, kayaknya itu sudah enggak, Pak. Oke. Jadi malah saya belajar, belajar bahwa sebagai seorang laki-laki ya, kan saya punya pergumulan itu terhadap Bapak kan. Oke. Saya mengamati bahwa memang rata-rata pergumulan anak-anak karena bapaknya. Oke. Dan saya melihat juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, rata-rata kan begitu. Iya. Bapak punya persoalan dengan anak-anaknya, dan inilah yang juga menolong saya juga belajar jangan sampai saya mengulangi kesalahan. yang Wow. sama. Lalu saya juga berjuang, Pak, bagaimana caranya menolong bapak-bapak Oke. itu bisa betul-betul menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, bukan hanya secara jasmani, Betul. finansial, Benar. tapi secara rohani. Oke. Yaitu bisa melalui pastoral, bisa baipun dan sebagainya. Dan Wow. itu sebetulnya mimpi saya ya. Kalau Oke. keluarga ini, bapak-bapaknya ini hidup takut akan Tuhan, selesai Pak semua persoalan, diberkati Tuhan luar biasa. Wow. Dan itu yang saya betul-betul tekankan ketika pelayanan pranikah. Iya. Katakanlah untuk yang sudah tua-tua, Betul. katakanlah Sudah lewat. Iya. Tapi masih banyak cara kan? yang pranikah ini harus dibuat generasi Betul. generasi yang hebat. Pak, saya lihat kan Bapak pernah membawa ibunda Bapak ke sini. Bapak mengasihi luar biasa. Bapak mewujudkan naik pesawat, dijemput, diantar naik pesawat. Itu apa yang masih memotivasi Bapak mengasihi orang tua meskipun Bapak ada sedikit luka dalam perjalanan hidup Bapak? Hanya firman Tuhan ada, Pak. Wow. Hormatilah ayah ibumu. Gitu ya Pak ya? Saya ingat firman Tuhan itu, hormatilah ayah ibumu seperti yang diperintahkan Tuhan. Wow. Itu poin yang pertama. Ya, Kalau ya. soal Panjang umur, baik keadaanmu, dan- itu second blessing. Oke, Tapi oke. yang utama seperti yang diperintahkan Tuhan. Wow. Pemahaman saya harus menghormati orang tua saya selama masih hidup ya. Wow. Mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh karena itu perintah Tuhan. Nah, kalau saya melakukannya, saya berurusan dengan Tuhan. Wow. Oke, ini konsep ini harus benar ya, hebat ini konsep. Jadi kita lihat semua di sini Bapak, Ibu mengasihi sampai udah lama di sini sampai bosan. Bapak Ibu tidak pernah bosan mengasihinya sampai beliau yang bosan. Itu apa namanya kan kadang-kadang hamba Tuhan Pak lepas dari keluarganya justru melihat itu beban, apalagi keadaan ekonomi bla 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 begitu ya. Bapak apa ya dari dalamnya itu selain menghormati ingin menyenangkan orang tua, atau ada nggak masih luka kalau melihat orang tua begitu? Ya tentu kalau ingat adalah, tapi oke. itu jadi cambuk ya. Wow. Cambuk supaya seperti firman Tuhan kan luar biasa, membalas yang buruk dengan yang baik. Iya, letakkan Kita belajar seperti Yusuf itu kan. Betul, ya. Itu orang tua kita nggak mungkin begitu. Iya. Tapi memang harus kan harus menyenangkan orang tua, kan itu memang perintah Tuhan. Amin. Jadi Luar biasa ya. Itu kan seringkali kami sharingkan, dan memang betul. Selama masih ada Tuhan beri kesempatan, lakukan yang terbaik. Oke, Ibu Pendeta, ini kan kadang-kadang menantu itu kan gimana ya, Pak? Ibu kan sudah tahu nih cerita Bapak di kampung sana dulu. Tapi Ibu masih menghargai mertua, mengasihi mertua. Ini kan apa ya? Dan lama sampai itu tadi katakan sampai ya sudah di mertuanya sudah sangat menikmati. Kenapa Ibu masih tetap mengasihi mertua? Dulu waktu
Pak Sugeng cerita tentang ibunya Iya. pernah dilukai seperti itu, Iya. pahitan itu, saya jengkel juga. Hmm. Ada orang tua kok kayak gini, Hmm, juga hmm. ada orang tua kok kayak gini. Harusnya orang tua melahirkan anak itu juga bertanggung jawab Hmm. terhadap anaknya gitu ya. Tetapi proses hidup perjalanan itu ya terus. Tapi saya mengasihi ibu ya, mengasihi ibu seperti orang tua saya sendiri. Wow. Ibu yang bagaimanapun juga adanya beliau kan. Iya, iya. dengan saya juga Betul, kan betul, orang betul. tua. Iya. Kalau coba nggak dilahirkan, Ibu. Apapun, Iya. apapun yang pernah ditanamkan dalam hidup anaknya, dia tetap kapasitas saya harus tetap menghormati dia, mengasihi dia. Jadi dia bisa di sini sampai 2 tahun itu saya Iya. juga perlakukan dia Luar biasa ya. Apa-apa saya perlakukan seperti ibu saya. Wow. Iya, luar biasa. 2 tahun loh tinggal bersama dan ibu benar-benar mengasihi. Tidak pernah keles, tidak Iya. pernah apa, tidak pernah. Wow, itu dia sangat bahagia sekali. Baik, Pak Pendeta, ini yang sedikit terakhir. Apa yang dibutuhkan oleh jemaat Bukit Asam ini, Pak, menurut Bapak? Ya, menurut saya doa. Oke. Untuk kuasa Tuhan, karena ya kuasa Tuhan bisa mengubah hati orang. Amin, Ya, amin. jadi di Bukit Asam ini saya merasa begitu diberkati Tuhan, karena juga tim, Pak. Oke. Ya, selain dengan hamba-hamba Tuhan ya, Iya. MD SDTE yang terus juga mensupport pelayanan bersama, juga para majelis yang Oke. sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, sehingga dari mereka lah kami tahu apa pergumulan jemaat kan, Oke, gitu kan. betul. Ya, kan dari mereka kami tahu pergumulan jemaat, dan saya semua yang saya terima sebagai masukan dan sebagainya, saya lihat itu sebagai kesempatan untuk saya melayani yang lebih baik. Oke. Misalnya ada jemaat yang mengatakan Bapak ini lebih ini, menurut saya perhatikan saya lah, itu bahasa saya gitu. Iya. Misal, menyampaikan sesuatu dengan negatif, tapi dia membutuhkan perhatian saya, Oke. dan saya harus introspeksi. Memang saya kurang perhatian, dan Oke. saya harus melakukan lebih baik, walaupun tentu nggak boleh sampai jatuh pada menyenangkan orang, Pak. Oh, betul, Menyenangkan orang nggak mungkin bisa. Betul, Tapi betul, kalau betul. kita menyenangkan hati Tuhan, Amin. orang bisa dijamah. Oke. Saya pikir begitu, Pak. Pak, kan tidak ada yang tahu nih hari esok Bapak setelah menggembalakan di Bukit Asam, apakah masih akan distruktur lagi di kepimpinan di secara sinodal, kita nggak tahu ya. Bagaimana rancangan Tuhan dalam hidup Bapak. Apa mimpi Bapak? Selain tadi katakan untuk anak-anak muda, tapi GPIN dalam mimpi Bapak. Ya, saya selalu ngomong dengan teman-teman pemimpin di sinode Iya. dulu, tuh, apa yang kita lakukan ini, mari kita lakukan dengan melihat GPIN 100 tahun ke depan. Wow. Itu pikiran saya, Pak. GPIN 100 tahun ke depan itu kita bisa lakukan di sini dengan pemikiran kita, dengan keteladanan kita, dengan perjuangan kita. Iya, iya. Tentu itu tadi harapannya bahwa ya tentu kita nggak harus memimpin dan sebagainya. Oke. Di mana Tuhan tempatkan? Iya. Saya pikir itu bisa memberkati banyak orang, Pak. Amin. Seandainya saya nggak mimpin di sini, nggak masalah bagi saya. Oke. Di mana saja Amin. Tuhan tempatkan untuk melayani, itu jauh lebih mulia daripada saya memimpin tapi hidup saya Yes. nggak benar ya, Pak. Betul. Oke. Itu Ya, komitmen saya. Saya selalu dengan ibu, selalu dengan anak-anak juga saya Ya. selalu bilang, kalau sekarang katakanlah bisa makan yang baik, nanti kalau seandainya kita mengalami masa sulit, jangan mengerutu di masa sulit. Ingatlah Iya. dulu. Bahwa sudah pernah. Iya, makanya kami selalu siapkan di mana saja. Oke. Bahkan kadang-kala kalau saya mendengar jemaat-jemaat yang kata-kata tanda kutip mengalami pergumulan itu, kalau seandainya saya bisa bagi badan saya juga ingin melayani di sana, Pak. Oke. Seandainya ada jemaat di pedalaman begitu Ya. yang sangat membutuhkan hamba Tuhan, lalu tidak ada hamba Tuhan, seandainya bisa dibagi, Betul. Iya. itu kerinduan saya. Dan Oke.
Ya setahu saya GPI yang saya tahu kan. Betul. Di gereja lain saya nggak tahu. Baik. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta dan Ibu, luar biasa, tidak terasa waktu juga. Luar biasa pemikiran-pemikiran, pengalaman, tapi dari kalimat-kalimat pengalaman itu menjadi inspirasi yang luar biasa. Terlalu banyak tadi ilmu yang sudah tertuang, terucap dalam pembicaraan kita. Luar biasa, saya juga terinspirasi dari kalimat-kalimat itu. Sampai di sini pertemuan kita dan pembicaraan. Terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana Bapak melihat ada satu gereja yang Tuhan izinkan berdiri di tempat ini, di Tanjung Enim ini? Mari Pak. Ya, bagi saya ini adalah satu keajaiban Tuhan yang luar biasa bagi Sumatera, khususnya Tanjung Enim, di mana di tempat inilah sebetulnya banyak orang membutuhkan Injil Yesus Kristus. Saya pikir itu luar biasa dan itu tidak lepas dari bagaimana kontribusi PTBA yang dalam hal ini memakai Pak A.O. Tambunan luar biasa sebelum saya lahir dan generasi-generasi sekarang ini melayani begitu luar biasa. Bagaimana kini Pak peran karyawan PT Bukit Asam untuk perkembangan gereja saat ini? Peran karyawan luar biasa karena memang gereja ini kan sebetulnya diperuntukkan untuk karyawan PTBA, sehingga mereka betul-betul bertanggung jawab terhadap kemajuan dan semua pelayanan di gereja ini. Sekalipun juga gereja ini akhirnya terbuka juga bagi semua orang, siapapun bisa datang ke tempat ini. Dan sampai sekarang ya ini kan tetap aset PTBA. Bagaimanapun juga ini tanggung jawab para karyawan PTBA yang juga para majelis juga melayani sebagai pelayan di tempat ini yang tentu akan bertanggung jawab terhadap apa yang diperlukan di gereja ini untuk pengembangan pelayanan secara luas. Begitu. Ketika beberapa puluh tahun yang lalu melalui Bapak A.O. Tambunan kemudian menyerahkan pengelolaan pelayanan gereja bagi GPI dan kemudian ada gereja bernama GPOP dan GPN, bagaimana melihat tangan Tuhan yang bekerja di balik semua itu? Ya, itu satu, saya pikir berkat yang mungkin tidak terpikirkan oleh Pak A.O. Tambunan, karena waktu itu kan pikirannya ada gereja di sini, ada tempat ibadah bagi karyawan. Tapi dengan dikelola oleh YPBI, maka kan gereja ini tidak hanya melayani Tanjung Enim, bahkan sampai seluruh dunia. Dan saya pikir masih ada hamba-hamba Tuhan yang melayani sampai sekarang dan akan terus dengan adanya MDI-PBI, dengan adanya STTE, pembentukan hamba Tuhan. Sementara juga banyak juga hamba Tuhan yang luar biasa yang sudah kembali ke surga, sehingga menurut saya itu luar biasa dan saya punya keyakinan ke depan akan jauh lebih hebat lagi daripada yang sekarang ini. Itu yang menurut saya begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Kiranya GPN semakin diberkati Tuhan. Amin, amin. Apa yang mau Bapak sampaikan terakhir nih untuk jemaat GPN Bukit Asam? Ya, untuk jemaat GPN Bukit Asam, Tuhan sudah memberkati luar biasa. Secara iman kita punya rumah rohani yang sekarang dikelola oleh Sinode GPN. Dan sebagai gereja yang kita terus takut akan Tuhan, maka menurut saya GPN mungkin bukan yang terbaik bagi banyak gereja, tapi selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik. Yang terbaik dalam hal ini adalah keselamatan, pertumbuhan iman, supaya kita semua, baik pelayan maupun jemaat, kita menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun kita berada, dan apapun yang kita punya, itu kita sadari bersama bahwa itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam hormat untuk pimpinan PTBA tentu saja, dan juga tentu sangat khusus untuk Majelis Sinode yang telah menaungi gereja ini, dan salam kasih kami. Dan sekaligus ajakan untuk saya mengajak semua jemaat bertumbuh dalam Tuhan, mengasihi Tuhan selama Tuhan masih berikan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Gimana perasaannya Mbah
Pak Sugeng sudah jadi pendeta, perasaannya gimana? Perasaan saya juga senang, puji Tuhan, semua itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak jadi pendeta. Semoga semua yang dilayani, yang dia kan Pak Gembala. Dia semoga ya punya hati yang penuh kasih sayang sama Pak Sugeng, menghormati menurut firman-firman Tuhan. Jangan sampai benci Pak Sugeng itu. Dan semoga dia sekeluarga sehat, kuat, panjang umur, banyak rezeki, berlimpah-limpah, bisa dilimpahkan kepada saya. Tuh. Perasaan nasihat Mbah kepada Pak Sugeng apa? Nasihat saya semoga punya hati yang sabar, jujur, sopan santun sama orang yang dikasih juga, yang dipimpin juga, supaya yang dipimpin tidak membenci anak saya gitu. Semoga bekerja di ladangnya Tuhan, semoga menjadi berkat yang baik gitu. Menjadi apa ya, yang bisa menarik hatinya anak cucu saya yang di sini gitu. Jangan sampai lupa sama Tuhan, jauh sama Tuhan, jangan sampai lepas dari tangan Tuhan. Semua anak cucu saya mengandalkan Tuhan Yesus, tidak mengandalkan yang lain. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Ibu Nenggolan yang bertempat tinggal di Perumnas Sakokenten, Palembang. Saya salah seorang jemaat GPM Yerusalem Palembang. Saya mengenal Pak Sugeng sejak tahun 1992, di mana pada waktu itu beliau menjadi mahasiswa praktek dan melayani di Jemaat Smyrna. Pak Pendeta Sugeng juga menjadi gembala GPM Yerusalem Palembang selama 2 periode. Dalam pelayanannya, Pendeta Sugeng adalah sosok hamba Tuhan yang luar biasa, dengan semangat terus memotivasi jemaat melalui pengajarannya, sehingga kami jemaat boleh bertumbuh secara kualitas maupun kuantitas. Kami sungguh terberkati oleh pelayanan Pendeta Sugeng, dan kami terus berdoa, berharap agar Pak Sugeng lebih lagi dipakai Tuhan, lebih heran dan heran lagi di dalam setiap pelayanannya bersama dengan keluarga. Walaupun kami tidak digembalakan lagi di GPM Yerusalem Palembang, tapi kami ketika bertemu Pak Sugeng tetap dengan sikap yang ramah, yang tidak berubah kasihnya, perhatiannya. Bahkan kami dianggap sebagai orang tua. Dan kerinduan kami, biarlah hari-hari ke depan semakin sukses, jemaat diberkati, dan boleh terus membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kami berdoa, sukses selalu Pak Sugeng, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan Amang Marlon, saya juga berterima kasih karena ada kesempatan untuk saya. Dan sukses selalu Amang, pelayanan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Shalom. Nama saya Ibu Rina Nainggolan.
Saya berasal dari GPN Pilipi, Waihalim, Bandar Lampung. Pak Sugeng yang saya kenal memulai pelayanan di GPN Pilipi pada tahun sekitar 1995, dan saat itu dia masih evangelis, dan dia melayani di GPN itu tentu bukan hal yang mudah karena masih pemuda, dan dia melayani ibu, melayani bapak, dan tentu juga melayani kami sebagai anak muda pada saat itu. Dan di antara semua pemuda yang dilayani, masih ada pemuda yang memang berasal dari kampung dan mereka tidak punya pekerjaan sehingga masih menganggur. Dan juga salah satunya setelah saya menikah, saya baru tahu bahwa di antara kami itu ada pemuda yang pekerjaannya adalah mencopet di bakal. Dan Om Sugeng pada saat itu sungguh adalah seorang pemuda yang humble, yang care, yang pinter main musik, pinter nyanyi, dan dia sungguh bisa mengarahkan kami sebagai anak muda untuk kami juga punya semangat di dalam bersekutu dan juga melayani di GPN pada saat itu. Dan kalau saya mengingat juga pelayanan Pak Sugeng, dia juga bukan hanya melayani pemuda, dia juga akhirnya membuka pelayanan di persekutuan di Terminal Raja Basa. Padahal pada saat itu Terminal Raja Basa merupakan terminal yang sangat rawan, tetapi kami bisa membuka persekutuan di tempat itu, di mana Pak Sugeng beserta dengan Pak Esuta Julu, Pak HP Manurung, dan juga Bu Panjaitan sebagai tim majelis akhirnya membuka pelayanan. Dan sungguh saya juga sangat bersyukur lewat pelayanan itu ada beberapa jiwa yang ditangkap, dan salah satunya adalah Bapak NPB Huta Julu yang pada saat itu memang merupakan preman lah istilahnya ya, sehingga akhirnya Pak NPB bertobat dan dia juga bersama kami 3 orang saat itu akhirnya menjadi tim majelis setelah Pak Sugeng keluar dari GPN digantikan Pak Yuli, kami menjadi majelis di GPN Pilipi sampai sekarang. Dan saya juga mengingat bahwa Pak Sugeng itu bukan hanya melayani kami, saya keluarga inti, saya suami dan anak, tapi dia juga melayani keluarga besar saya, sampai kakak saya, adik saya, semua kenal sama Om Sugeng, terlebih mama saya. Pada saat itu mama saya sudah tua dan juga memang janda sendiri, tetapi dia sungguh mendapat pelayanan dari Pak Sugeng dan Tante, dan saya sangat bersyukur untuk hal itu. Nah, pada sekitar tahun mungkin 1996 atau 97, di situ Pak Sugeng juga sudah akhirnya menikah dengan Tante Lili, dan puji Tuhan Tante Lili juga sangat klop menjadi pasangan sehingga mereka melayani di GPN itu dengan lengkap. Karena Tante juga akhirnya tempat curhat bagi para ibu di GPN, sehingga akhirnya keluarga juga dibangun dengan baik. Dan satu lagi yang menjadi ciri khas daripada keluarga Om dan Tante, bahwa setiap kami tidak bergereja dengan masalah apa saja, kami tahu bahwa besok Seninnya pasti akan didatangi oleh Om dan Tante. Sehingga akhirnya kami juga jadi tidak enak kalau kami tidak bergereja, karena pasti keluarga ini akan menjadi repot sehingga besok pasti datang melayani kami. Saya sangat bersyukur dengan sudah mengenal, sudah dilayani oleh keluarga ini. Kalau ditanya apakah keluarga ini pernah kekurangan uang atau bagaimana, saya tidak tahu, karena memang selama melayani, selama saya bergaul dengan Tante, khususnya karena sesama wanita, saya tidak pernah mendengar bahwa dia mengeluh tidak cukup uang ataupun kekurangan uang. Walaupun mungkin pun tidak cukup, tapi yang jelas dari cara berbicara, cara bertingkah laku, tidak menunjukkan bahwa mereka kesulitan. Nah, ini juga menjadi pembelajaran bagi saya khususnya. Terima kasih untuk keluarga Om dan Tante. Selamat terus melayani dalam pelayanan GPN. Tuhan Yesus memberkati keluarga Tante dan Om.
Shalom, terima kasih Bapak Pendeta Sugeng dan Ibu yang telah menjadi narasumber, juga orang tua kekasih yang ada di Batu, juga Ibu Lina yang ada di Lampung, dan Ibu Nenggolan yang ada di Palembang yang telah bersumbangsi pada acara ini. Tuhan Yesus berkati. Nantikan acara-acara kami pada minggu seperti ini, pada program kami Miracle, juga hari Jumat acara kami Eben Kids Ministry, hari Sabtu dalam Saturday Night Service, dan hari Minggu untuk anak-anak muda. Tuhan Yesus memberkati.